Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa Program Studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Pengantar Manajemen. Kali ini kita akan bahas tentang komunikasi dalam manajemen bersama saya Ibu Siti Sahara. Adapun tujuan mata pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami apa itu definisi komunikasi, proses komunikasi, gangguan komunikasi, komunikasi dalam organisasi, efektivitas komunikasi, dan komunikasi informal. Adapun referensi yang bisa kalian gunakan pada pertemuan kita kali ini adalah sebagai berikut. Selain itu juga kalian bisa cari melalui jurnal maupun artikel ilmiah yang sesuai dengan mata kuliah kita Pengantar Manajemen. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu definisi dari komunikasi. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang motivasi. Tentunya ada kaitannya dengan motivasi dan komunikasi, di mana untuk memberikan komunikasi, informasi, dan penyampaian hal-hal penting lainnya yang paling efektif adalah dengan cara berkomunikasi. Sehingga komunikasi menjadi bagian penting yang perlu kita perhatikan dalam manajemen. Kendati komunikasi itu bukanlah hal ataupun tujuan yang ingin dicapai dari perusahaan, tetapi dengan komunikasi bisa dijadikan sebagai alat bantu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Dengan adanya komunikasi juga, maka terjadinya proses pemindahan pengertian baik dalam bentuk ide, gagasan, maupun informasi, serta terjadi proses pemberian motivasi dari pimpinan ke bawahan. Begitu pun juga apa yang akan kita kerjakan berikutnya. Banyak sekali definisi-definisi menurut para ahli, baik dari Hafid Ganggara, Katz Davis, Everin M. Roger, Onong Sujana Effendi, dan sebagainya. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, artinya sama, atau communication, yang berarti membuat sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian bisa cari apa itu arti komunikasi. Sedangkan bisa Ibu simpulkan di sini adalah komunikasi merupakan penyampaian sesuatu yang mana seseorang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman simbol-simbol yang memiliki makna sehingga membuat orang lain mengerti apa yang akan dia sampaikan. Di sini kita memiliki pola-pola komunikasi. Yang pertama yaitu pola lingkaran, di mana sebagai contoh A hanya dapat berkomunikasi secara langsung kepada B dan E, dan namun untuk berkomunikasi dengan C, si A harus melalui perantara B terlebih dahulu. Begitu juga pada tipe pola komunikasi rantai, menunjukkan bahwa A dan E yang dapat berkomunikasi dengan langsung atasan harus melalui B dan D, sehingga ada perantara untuk bisa melaporkan ke atasan langsung, yaitu C. Lalu pola bintang, di mana C dapat berkomunikasi langsung baik itu ke A, ke B, D maupun ke E. Dengan ini ketua ataupun manajer bisa langsung memberikan komunikasi ataupun perintah kepada bawahannya. Lalu tipe pola komunikasi yang Y, di mana bisa dilihat dari bagian sekretariat Y, di mana surat menyurat diterima oleh E, disortir oleh D, baru diserahkan ke C. Di C nanti baru didistribusikan ke A maupun ke B. Dalam jaringan huruf Y maupun bintang adalah komunikasi sentralisasi. Dalam hal ini, posisi terpusat adanya pada posisi C. Komunikasi yang disentralisasi ini bisa lebih efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah rutin dan tidak kompleks karena lebih cepat dan lebih akurat. Tetapi bila masalahnya begitu kompleks, pada pola lingkaran maupun rantai yang akan cepat dalam penyelesaiannya.
Bentuk komunikasi biasanya ditimbulkan karena beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh yang monoton ataupun membosankan. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dan yang keempat, tidak puas terhadap aturan ataupun situasi komunikasi yang telah ada. Berikutnya, proses komunikasi. Di sini Ibu punya diagram, bisa kalian lihat. Ada beberapa tahap dalam proses komunikasi. Yang pertama, source atau pengirim sumber. Di mana pengirim sumber ini biasanya mengirimkan pesan apa ataupun gagasan, ide, pemahaman, pemikiran ataupun sebagainya kepada penerima pesan. Sehingga pesan yang dikirim dapat berupa simbol-simbol sehingga terjadi encoding. Bisa kalian lihat di bawahnya. Di sini encode merupakan bentuk-bentuk ataupun sandi-sandi dalam komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal. Selanjutnya dalam pesan, simbol dan kode-kode tersebut masuk melalui komunikasi media komunikasi sebagai tempat transfer pesan. Pada langkah kedua ini adanya proses pengubahan pesan ke dalam bentuk ataupun simbol verbal maupun non-verbal yang akan ditransfer pengertian seperti kata-kata, percakapan, tulisan, angka ataupun sebagainya. Dari proses simbol yang diberikan itu, si pengirim pesan akan menyeleksi apa-apa yang akan dapat memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan yang dia inginkan. Dia tidak hanya memikirkan apa saja yang akan dikatakan, tetapi juga dapat berpikir bagaimana hal itu disajikan agar yang diingin dicapai ataupun yang ingin diberikan pesannya sesuai dengan tingkat pemahaman, kepentingan yang dibutuhkan oleh si penerima untuk mencapai apa yang diinginkan oleh si pengirim. Yang berikutnya adalah channel ataupun media. Pada proses ini merupakan pilihan komunikator, saluran ataupun media. Saluran komunikasi yang baik itu lisan ataupun tulisan dapat dilakukan melalui, biasanya untuk saat ini adalah telepon, handphone, email ataupun surat. Pengiriman pesan tentunya disesuaikan dengan pesan apa yang akan dikirim oleh apa akan diterima oleh si penerima. Berikutnya adalah manfaat komunikasi lisan. Di sini jika kita tidak menggunakan komunikasi melalui media, biasanya kita menggunakan komunikasi secara lisan, di mana komunikasi lisan ini pesan dapat sampai secara cepat, feedbacknya juga kita bisa lihat, kesempatan untuk berinteraksi langsung antara sumber dan penerima, dan memungkinkan komunikasi nonverbal dapat terwujud seperti kita bisa lihat gesturnya, intonasinya, dan lain-lain. Sedangkan manfaat dari komunikasi tertulis biasanya penyediaan laporannya itu melihat kepentingan pada waktu mendatang, dapat disimpan melalui email ataupun kita memiliki arsipnya ya. Selanjutnya receiver ataupun penerima pesan, di mana pada tahap ini penerima pesan menerima pesan melalui panca indera, baik itu penglihatan, pendengaran, pengecap ataupun sebagainya. Pesan terjadi bila suatu pihak belum menerima pesan tersebut secara lengkap, dan komunikasi akan gagal apabila si penerima pesan tidak pernah menerima pesan yang dikirimkan oleh si pengirim. Lalu decode atau penterjemah atau pengartian kembali pesan. Nah, pada proses ini menyangkut penterjemah dari simbol-simbol ataupun kode-kode yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Pada proses ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang, pendidikan ataupun lingkungan dan sekitarnya. Selalu ada kemungkinan pesan tersebut diterjemahkan lain oleh si penerima pesan, sehingga akan menghasilkan pengertian yang jauh berbeda dengan apa yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Jadi, penerima mempunyai tanggung jawab untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu feedback.
Pada feedback ini, setelah pesan diterima dan diterjemahkan, si penerima pesan dapat menyampaikan balasan yang ditujukan kepada pengirim pesan untuk menanggapinya. Jadi, komunikasi bisa dilihat dari proses kesinambungan dan berakhir ketika antara si pengirim pesan dan si penerima pesan saling mengerti dan memahami apa yang dikomunikasikan. Di sini kalian juga bisa lihat pada proses media ada beberapa gangguan yang akan dialami dalam proses komunikasi. Yang pertama yaitu gangguan fisik, di mana seperti alat komunikasinya yang sudah rusak, gangguan cuaca, sinyal yang kurang baik, ataupun kurangnya perhatian pada saat menerima maupun mendengarkan pesan, ataupun persepsi tanggapan yang keliru, gangguan kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah gangguan semiotik, di mana bahasa yang digunakan dalam kontribusi komunikasi itu tidak sama, kata-kata yang tidak jelas, ataupun kadang-kadang kata-kata tersebut ambigu, terlalu terbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan, sehingga menjadi hambatan dalam bentuk penafsiran sandi ataupun kode-kodenya. Lalu perbedaan budaya, di mana budaya di daerah tertentu selalu berbeda dengan budaya di daerah lainnya, termasuk keyakinan agama ataupun sebagainya. Keberaneka-ragaman daerah, karyawan dari berbagai suku bangsa mencerminkan budaya yang berbeda pula. Terkadang perbedaan budaya tersebut dapat menjadikan hambatan dalam komunikasi. Contohnya saja, misalnya orang-orang dari Sumatera bersuara agak keras, terkesan kita sedang membentak ataupun marah. Padahal tidak. Diam itu adalah emas, tong kosong biasanya nyaring bunyinya. Ya, jadi kita lihat perbedaan dari setiap adat istiadat orang tersebut. Berikutnya tidak adanya feedback, di mana feedback yang diberikan oleh si penerima pesan biasanya terkadang tidak jelas atau tidak menggambarkan apa yang dimaksud, tetapi justru memberikan interpretasi yang lain. Untuk menghindari gangguan ini, pimpinan biasanya perlu lebih aktif lagi mencari umpan balik, misalnya dengan bertanya seperti apakah kalian mengerti, apakah kamu mengerti, apakah ada yang mau ditanyakan, apakah sebagainya. Jika masih belum juga mendapatkan feedback yang diinginkan, biasanya manajer harus melakukan pendekatan lain. Misalnya saja pekerjaan ini penting, karenanya kalian harus memahami setiap langkah yang dilakukan. Saudara juga harus melaporkan apa yang akan saudara kerjakan, seperti itu terusnya ya. Selanjutnya efek status, di mana dalam organisasi adanya tingkatan hierarki. Kalian sudah pelajari di pertemuan berikutnya, di mana wewenang manajerial antara atasan dan bawahan. Bawahan biasanya selalu enggan untuk berkomunikasi dengan intens, dan jika terlalu banyak bertanya, khawatir dikira bodoh ataupun tidak memampuni pekerjaan yang diberikan. Komunikasi dalam organisasi itu dibagi menjadi yang pertama, komunikasi vertikal. Pada komunikasi vertikal ada dua jenis, yaitu pertama upward communication, di mana komunikasi yang mengalir dari tingkatan lebih rendah mengirim pesan informasi ke tingkat yang lebih tinggi ataupun atasannya. Biasanya berbentuk feedback, saran, usulan, laporan periodik, gagasan, ataupun permintaan dalam memberikan keputusan. Pada komunikasi ini berfungsi untuk menyampaikan saran-saran perbaikan dari bawahan. Lalu yang kedua adalah downward communication, di mana pada komunikasi ini berlangsung dari tingkatan jabatan yang lebih tinggi mengirimkan pesan kepada tingkatan jabatan yang lebih rendah. Biasanya berupa nasihat, saran, motivasi, instruksi, memberikan pengarahan, penilaian kinerja, dan sebagainya. Lalu komunikasi horizontal ataupun lateral, di mana komunikasi ini berlangsung antara para karyawan ataupun departemen bagian yang memiliki kedudukan selevel. Komunikasi ini biasanya dirancang untuk mempermudah
koordinasi, dan penanganan masalah. Pada komunikasi ini berfungsi untuk memperbaiki koordinasi tugas, berupaya dalam pemecahan masalah ataupun konflik yang ada di departemen, saling berbagi ilmu ataupun informasi, dan menjalin hubungan melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, komunikasi diagonal, di mana pada komunikasi ini untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional secara menyilang. Hal ini dapat terjadi pada komunikasi karena adanya hubungan staf dengan departemen lini atau karena adanya hubungan tanggung jawab mereka dengan jabatan fungsional tersebut. Dan yang terakhir adalah komunikasi informal. Biasanya komunikasi informal adalah sebagai saluran penyampaian pesan, informasi yang dirancang perusahaan ataupun organisasi untuk mempermudah hubungan pekerjaan, tetapi tanpa disadari pada komunikasi ini bisa terjadi informal ataupun tidak adanya hierarki organisasi, seperti adanya rumor, selentingan-selentingan kabar, desas-desus, kabar angin, dan sebagainya. Nah, desas-desus kabar angin ini dapat merugikan organisasi jika kebenarannya tidak menjamin, tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dianggap sebagai penyebaran informasi yang tidak tepat, tidak lengkap, dan cenderung mengarah ke arah provokatif. Namun, pada sisi lain, isu ataupun kabar angin tersebut dapat berfungsi sebagai alat komunikasi tambahan bagi pimpinan untuk mengetahui reaksi karyawan terhadap ide barunya. Karena dalam beberapa penelitian membuktikan bahwa komunikasi ini dianggap lebih cepat menyebar ataupun lebih efektif dalam menyalurkan informasi. Namun, ada sebagian menggunakan komunikasi ini untuk hal-hal yang sengaja sehingga dapat membocorkan kecurangan pada perusahaan tersebut. Dalam membentuk komunikasi yang efektif diperlukan beberapa pedoman. Menurut American Management Association, the 10 communication of good communication, ada 10 pedoman, yaitu yang pertama, kejelasan gagasan, di mana sebelum kita berkomunikasi kita harus cari dulu dengan jelas gagasan apa yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita ataupun si penerima pesan. Yang kedua, teliti dulu tujuan sebenarnya dari setiap komunikasi. Jadi kita bisa mengamankan informasi-informasi apa saja yang tidak perlu dikomunikasikan kepada si penerima pesan. Yang ketiga, keadaan fisik, di mana kita juga harus mempertimbangkan keadaan fisik secara keseluruhan kapanpun komunikasi itu dilakukan. Berikutnya, perencanaan komunikasi. Konsultasikan dulu dengan pihak lain bila perlu dibuat perencanaan komunikasi, sehingga apa saja yang ingin disampaikan tersusun. Yang kelima adalah intonasi. Perhatikan intonasi ataupun tekanan nada dan ekspresi sesuai dengan isi pesan selama berkomunikasi. Lalu yang keenam adalah kesempatan. Ambillah kesempatan untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu ataupun membentuk umpan balik dalam proses komunikasi tersebut. Yang ketujuh adalah ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilanjutkan, bagaimana perkembangannya. Dan yang kedelapan adalah perhatikan konsistensi dari komunikasi tersebut. Yang kesembilan adalah tindakan ataupun perbuatan yang harus dapat mendorong terbentuknya komunikasi, terutama komunikasi jika kita menjadi seorang pimpinan terhadap karyawannya. Yang kesepuluh adalah menjadi pendengar yang baik, karena berkomunikasi tidak hanya untuk dapat dimengerti, tetapi untuk mengerti. Pentingnya tata hubungan dalam komunikasi ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menimbulkan rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan loyalitas dalam kehidupan sosial. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan serta kekeluargaan.
Yang ketiga, mengetahui norma-norma apa saja, nilai-nilai apa saja yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, menimbulkan rasa saling pengertian di antara sesama manusia ataupun di sama rekan kerja. Yang kelima, mendorong untuk berpikir positif, logis, dan kreatif. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Rajin belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.